warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran. Di dalam model-model pembelajaran, ketika pendidik ingin mencapai kompetensi peserta didiknya, seorang pendidik juga harus menyiapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik dan taktik pembelajaran. Sebelum melangkah ke 5 pembahasan tersebut tadi, kita dulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan model-model pembelajaran. Model pembelajaran terdapat 2 suku kata, yaitu model dan pembelajaran. Model artinya adalah suatu pola, contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Ketika digabungkan dengan kata model dengan pembelajaran, dapat berarti model pembelajaran adalah suatu rancangan atau rencana atau pola dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan membentuk materi pembelajaran. Baik, kita akan membahas dalam mencapai kompetensi peserta didik, itu yang tadi, yang 5 poin. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan adalah, atau dalam pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Atau pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang atau pandangan tertentu, atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Di dalam pendekatan pembelajaran terdapat jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran di sini ada 2. Yang pertama adalah teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kemudian yang kedua adalah student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Adapun macam-macam dalam pendekatan, yang dimana yaitu yang pertama adalah pendekatan kontekstual, kemudian yang kedua pendekatan konstruktivisme, ketiga pendekatan deduktif, keempat pendekatan induktif, kelima pendekatan konsep, keenam pendekatan proses, ketujuh pendekatan open-ended scientific, kedelapan pendekatan realistik, dan yang kesembilan adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Kita akan beralih kepada poin yang kedua, yang dimana kita akan membahas tentang strategi pembelajaran, dimana strategi pembelajaran adalah pola-pola umum, rencana interaksi peserta didik dan pendidik, dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini adapun macam-macam di dalam strategi pembelajaran, di antaranya adalah strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran konseptual, kemudian strategi pembelajaran inquiry, kemudian strategi pembelajaran afektif, kemudian strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi peningkatan kemampuan berpikir. Baik, kita akan beralih kepada poin ketiga, yang dimana poin ketiga ini membahas tentang metode dalam pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Jadi, metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian metode di dalam pembelajaran. Metode dalam pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dikuasai pendidik untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individual maupun kelompok atau klasikan, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Kemudian, di dalam metode pembelajaran terdapat pula macam-macam metode pembelajaran, di antaranya metode demonstrasi,
di mana artian metode demonstrasi di sini adalah mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta. Kemudian metode latihan atau drill, di mana metode latihan atau drill ini adalah kegiatan belajar agar lebih terampil. Kemudian yang ketiga adalah metode penugasan, di mana di dalam metode penugasan ini diberikan tugas khusus untuk di luar jam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah adanya timbal balik antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian yang kelima adalah metode kerja kelompok. Di dalam metode kerja kelompok ini di mana di sini adalah belajar bersama secara mendadak untuk mengetahui isi pembelajaran. Ada banyak metode-metode di dalam pembelajaran, tetapi kita hanya mengungkap 5 poin saja. Baik, kita akan membahas poin keempat, yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang pendidik dalam mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum pendidik menggunakan metode ceramah, seorang pendidik harus mengetahui situasi dan kondisi, harus mengecek bagaimana kondisi peserta didiknya, bagaimana kondisi ruangan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Jadi di sini pendidik memiliki taktik-taktik tersendiri di dalam pembelajarannya. Baiklah, itulah tadi yang harus ada di setiap model-model pembelajaran, di mana di dalamnya harus ada pendekatan pembelajaran, kemudian yang kedua strategi pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, kemudian keempat dan kelima teknik dan taktik pembelajaran. Kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.